Hai hai hai, halo kesayanganku semuanya, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Dan kali ini kita mau ngobrolin mau flashlight tentang uang dan karir selama 100 hari ke depan ya. Ini energi 100 hari ke depan ataupun 100 hari ke belakang, vice versa. Jadi maju mundur ya. Maju mundur cantik, maju mundur cantik. Oke, dan ini reading per zodiak. Ya, jadi semua zodiak akan Bunda bacain secara urut ya, oke? Oke kesayangan, sekali lagi, sekalipun begini ini adalah general reading ya, artinya energinya general kan belum tentu resonate dengan kamu semua. Be wise and be smart sayangku, dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doain kamu khusus ya. Oke, tarik nafas. Aku mengambil energi semesta. Aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, yang saat ini sedang mengalami kesulitan finansial, kiranya kepada kamu diberikan ketenangan batin, kepada kamu diberikan kebeningan diri sehingga kamu bisa berpikir dengan jernih, dan di dalam hidupmu diberikan rasa berlimpah, rasa syukur yang meluap-luap. Dan kepada kamu diberikan proses kerja dan proses karya sebagai saluran rezeki dari Allah, dari Tuhan. Oke, diterima ya, sehingga uang terus-menerus datang ke dompet kamu, uang terus-menerus datang ke rekening kamu dengan cara yang baik dan menyenangkan. Diterima. Dan yang belum subscribe, ditungguin karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke, kita mulai dari mana? Aquarius, oke. Aquarius new. Ada Ten of Pentacles. Look for a sign. Ini terakhir aja deh. Ini nasihat terakhir aja. Oke. Oke, buat kamu Aquarius ya. Dalam 100 hari ke depan kamu akan mendapatkan klien baru, project baru, partner kerja baru, bisa jadi juga tempat kerja baru, ataupun pekerjaan baru juga bisa ya. Artinya ada sesuatu yang baru gitu di dalam uang karir maupun rezeki di dalam kehidupanmu ya selama 100 hari ke depan. Dan di sini ada Ten of Pentacles. Well, Aquarius, belajar untuk setting goals itu ke depan ya. Ke depan kamu kira-kira tujuanmu tuh apa ke depan, dan kemudian setelah itu, setelah menetapkan tujuan di breakdown. Kira-kira caranya apa? Di breakdown kecil-kecil ya. Jadi tujuan itu mungkin dirasakan dulu di dalam hati. Tujuannya apa? Misalnya punya uang 100 juta. Lalu dirasakan di dalam hati apakah 100 juta itu terlalu besar? Kalau misalnya terlalu besar dan kamu bisa breakdown lagi, misalnya dibagi-bagi 10 juta per bulan. Nah, 10 juta angka yang rasional, angka yang achievable, dan ya kamu tetapkan itu, di breakdown lalu dipikirkan kira-kira aku mesti ngapain ya? Ya, lalu di situ akan muncul nih proses-proses kreatif ya. Proses kreatif kamu sambil bertanya, kira-kira aku mesti ngapain untuk mencapai tujuanku? Kamu bisa usap kepala bagian belakang, diusap-usap aja ya. Diusap-usap sambil ditanya, aku harus ngapain nih untuk mencapai tujuanku ya? Misalnya, mencapai tujuanku uang 100 juta dalam waktu 2 bulan misalnya. Ini misalnya contoh aja. Aku harus ngapain? Nah, digosok-gosok. Dan perhatikan tanda-tanda dalam apapun ya. Tanda-tanda itu berarti di sini kamu mesti siap-siap atas segala kesempatan. Begitu ada kesempatan disambar, karena ini nggak lama-lama ya. Nggak lama-lama, artinya tanda-tanda ini biasanya kayak kesempatan dari semesta itu cuma muncul satu kali aja sekilas gitu ya. Misalnya ada apa gitu. Nah ini tadi misalnya ada tawaran baru. Itu biasanya muncul cuma sekilas dan itu nggak lama-lama. Biasanya dari semesta seperti itu, dan belajar untuk peka dan cekatan. Dan nasihat dari semesta untuk Taurus, untuk Aquarius.
Apa yang ada di dalam diri akan termanifestasi keluar diri, dan apa yang di luar juga mencerminkan apa yang terjadi di dalam diri. Jadi ini tentang engkau sebetulnya menarik apa yang ada di dalam hati kamu. Begini, kalau selama ini kamu merasa miskin, merasa kekurangan, dan maka realisasinya di luar diri, maka kamu pun akan kurang. Ya, uang habis terus, uang yang didapat itu nggak cukup untuk kebutuhan. Nah, untuk mengubahnya apa? Bangun rasa berlimpah di dalam hati, berlimpah. Aku kaya kok. Misalnya memang uangnya belum ada, ya bilang aja. Ya belum aja, gilirannya belum, tapi jangan sampai ada perasaan miskin, jangan sampai ada perasaan kekurangan ya. Bangun rasa berlimpah, syukuri, mudah memberi ya. Mudah memberi, dan please berhenti untuk meminta gratisan. Menerima sesuatu yang gratis itu anugerah berkah, tapi jangan meminta gratisan. Oke, sayangku Aquarius. Next, habis Aquarius siapa? Pisces. Oh, Pisces. Ya, ini di tempat kerja kamu ini, bos kamu lagi bad mood, lagi marah-marah, lagi egois, lagi banyak tekanan. Ini bikin kamu stres ya. Lebih baik selama 100 hari ke depan, kamu jauh-jauhi deh bos kamu ya. Kalau nggak memungkinkan ya pokoknya jaga jarak ya, supaya nggak kena sampernya. Entah mungkin dia di rumah lagi berantem kali sama istri atau sama suaminya, who knows ya, oke? And what's next? What next? Oh, ada Five of Pentacles. Aduh, aku mesti ngomong gimana nih tentang Pisces nih? Ada Five of Pentacles. Ini menandakan bahwa saldo di rekening kamu lagi rendah. Saldo di rekening kamu lagi low, ya. Tapi nggak apa-apa. Bangun aja rasa berlimpah ya. Lagi low dan kamu lagi khawatir, kamu lagi kalut gitu, kamu lagi aduh. Ini uang cukup nggak ya? Jadi ada perasaan seperti ini. Ini beberapa Pisces sedang merasakannya ya. But it's okay, nggak apa-apa sayang ya. Karena rasa berlimpah bisa dibangun. Keadaan ini hanya sementara saja, oke? Apalagi Pisces? Pisces, jaga kesehatan sayangku, jaga kesehatan. Mungkin karena kamu terlalu khawatir, kamu jadi pola tidur kamu jadi berantakan gitu ya. Pola tidur kamu berantakan, dan tentu saja pola tidur yang berantakan itu menyebabkan kamu tidur pun nggak enak dan kesehatan terganggu ya, karena sel-sel tubuh nggak bisa mengenerasi, apa sih namanya? Tidak bisa healing, apa ya? Mau mencapai satu bahasa, tidak bisa. Ya itu nggak bisa terjadi regenerasi sel ya. Kurang lebih seperti itu. So, jaga kesehatan sayangku untuk Pisces. Dan apa nasihat semesta untuk Pisces di sini? Aku memutuskan untuk bahagia dan berkelimpahan. Aku tidak berharap, tapi aku sekarang merasakannya. Jadi gini, kalau misalnya ditanyakan, aku pengen kaya. Nah, ketika kita mengucapkan seperti itu, rasa yang muncul dari dalam hati adalah kekurangan, ya dong. Kalau bilang pengen kaya kan berarti sekarang masih miskin, right? Nah, ingat prinsip bahwa apa yang kita rasakan itu menghasilkan getaran yang dikirim ke semesta, dan oleh semesta itu akan direspon, dan direspon dengan memberikan getaran yang sama. Akhirnya apa? Kekurangan, rasa kekurangan dipancarkan. Yang datang pun kekurangan terus-menerus ya. So, ini yang harus Pisces lakukan. Rasakan keberlimpahan. Aku memutuskan untuk aku bahagia dan berlimpah sekarang juga, sekarang. Jadi jangan berharap aku pengen kaya, nggak perlu. Katakan aja aku kaya kok, aku kaya. Nah, orang kaya tuh ngapain? Orang kaya kan yang nggak minta gratisan, orang kaya kan tidak jual kenelongsoan. Kenelongsoan itu apa sih? Orang kaya kan tidak jual penderitaan, nggak ya? Nggak perlu cerita penderitaan atau kesengsaraan hidup ke orang-orang. Even kalau perlu mereka tidak perlu tahu ya. Mereka ya cukup aja misalnya mereka mengira bahwa kamu tuh berkecukupan, seperti itu ya. Oke, Pisces, shifting ya. Shifting. Berpindah zona. Habis Pisces siapa ya? Aries. Oke, Aries. Oh, kembali. Buat beberapa Aries, ya perbaiki penampilan sayang ya.
perbaiki penampilan, beli baju baru yang rapi, yang bagus, oke, nggak perlu mahal, yang penting rapi dan bagus. Kenapa? Karena impresi atau kesan pertama itu adalah dari penampilannya orang Indonesia gitu loh, netizen 62, ya gimana lah ya, ketemu orang ngelihatnya dari atas mata, mulai dari atas kepala sampai ke ujung kaki. Aries. Oh, Oke Aries, ini penting banget buat kamu. Yang sudah ya udah gitu ya, sing wis ya wis. Jadi entah ada apa, kejadian apa yang sudah berlalu ya udah gitu ya. Udah ditutup buku, udah. Oke, santai. Ini kartu death ini bukan berarti mau mati, no. Bukan seperti itu. Relax, relax ya. Jadi ini artinya ada sesuatu yang sudah berakhir. Udah, ya udah gitu. Karena ketika sesuatu itu berakhir tuh berarti biasanya adalah awal dari sesuatu yang baru. Ya, oke. Aries, so relax. Apalagi? Wow, ini ada romance, ada romansa. Ya, ini mungkin di tempat kerja kamu akan kecantol seseorang. Ya, di tempat kerja ada blooming romansa atau kalau misalnya kalau misalnya kamu bukan seorang karyawan, dan kamu akan bertemu seseorang yang bikin hati kamu berbunga-bunga nih. Entah mungkin misalnya kamu pedagang atau pekerja mandiri. Ini bisa jadi klien, mitra kerja, supplier, pembeli, ya semacam itu ya. Yang akan bikin kamu berbunga-bunga, tapi ingat jangan sampai ini mengganggu pekerjaan kamu ya. Dan jangan sampai bikin keuangan kamu jebol. Oke, dan nasihat dari semesta. Before believing there is knowing. Sebelum keyakinan ada kepahaman. Nah ini. Kadang ada bertanya nih, Bunda, aku bisa sukses nggak sih ke depan? Bunda selalu jawab, yakin aja kamu bisa sukses. Tapi sebetulnya yakin aja nggak cukup. Apalagi cuma sekedar ngomong yakin. Tapi perlu paham. Paham tentang apa sih? Paham bahwa jati diri kita, diri sejati kita itu sebetulnya kita berlimpah. Ya, sebetulnya kita berlimpah dalam segala hal, cinta, finansial, semuanya itu serba berlimpah. Hanya saja memang ada hal-hal yang bikin kita nggak bisa mengaksesnya. Nah, ini yang dibutuhkan yang namanya kepahaman. Pelajarannya panjang, teruskan saja untuk belajar ya. Nanti pada saat ketika kamu paham dan kamu akan auto yakin, akan muncul satu keyakinan dari dalam diri ya, Aries. Oke, setelah Aries apa? Aduh, begini doang udah tenggorokan Bunda udah gatel banget, udah serak sakit ya. Taurus, OMG masih panjang ini perjalanannya. Taurus, I'm so sorry untuk karir kamu, keuangan kamu selama 1 hari ke depan ini. Di situ-situ aja ya, jalan di tempat, nggak kemana-mana. Oke. Taurus. Oke, ada page of Taurus perlu sedikit keluar dari pakem ya, berpetualanglah sedikit ya. Karena dengan berpetualang itu nanti ide-ide baru akan muncul ya, oke. Wow, ada kesuksesan menanti selama 100 hari ke depan. Dan apa nasihat semesta buat Taurus? Perlu mengetahui kehendak Tuhan dalam hidup kamu ya. Bertanyalah, apa sih yang pengen kau sampaikan padaku Tuhan? Ini berarti ada semesta ini mencoba memberitahu kamu sesuatu ya. Entah bisa mungkin peringatan akan sebuah bahaya, atau mungkin sebuah kesempatan sesuatu yang harus kamu pilih ya, oke. Oke, Taurus, after Taurus, Gemini. Gemini, nggak tahu kamu nih sedang ngalamin apa, tapi jangan sampai kehidupan pribadi itu merusak kondisi pekerjaan kamu, kondisi keuangan kamu. Ya, jangan sampai merusak di sana, jangan kebawa-bawa. Kerja ya kerja, ya. Bisnis ya bisnis. Nggak usah bawa-bawa masalah pribadi, ditinggal aja, oke? Kalau misalnya di rumah ada masalah atau ada masalah pribadi tentang percintaan atau apa, malah justru jadikan itu sebagai lecutan semangat untuk kamu mencapai kesuksesan lebih lagi ya, Gemini. And Gemini apa? Di sini ada Queen of Wands. Jangan takut untuk mengambil sebuah tantangan atau challenge ya dalam kehidupan kamu Gemini. It's okay, diambil aja. Dan nasihat buat Gemini. Tuhan berbicara dalam bahasa rasa. Dia merasakan apa yang kamu rasakan dan dia merespon sesuai dengan rasamu itu. Jika kamu sedih, dia pun merespon dengan kesedihan. Jika kamu bahagia, dia pun merespon dengan kebahagiaan. Jika kamu merasa berlimpah, dia pun merespon dengan keberlimpahan.
Ingat prinsip bahwa rasamu adalah doamu. Apa yang kamu rasakan itu adalah doa yang sesungguhnya. Kalau kamu merasa miskin, then itu pun yang akan terjadi. So, bangunlah rasa kaya. Bangun mental kaya. Bersyukur setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala berkat-Mu. Terima kasih. And setelah Gemini ada siapa? Cancer. Aduh, suara bunda udah serak ya. Cancer, pergunakan intuisi kamu ya. Pergunakan intuisi kamu, ada tarikan kemana. Entah ini tentu saja berkaitan dengan keuangan, berkaitan dengan pekerjaan ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang harus kamu pilih, pergunakan intuisi. Oke, lebih nyaman yang mana? Dan Cancer. Oke, di sini ada Five of Swords. Oke, ini beberapa Cancer kurang komunikasi ya, entah dan kekurangan komunikasi ini bisa menimbulkan konflik. So, Cancer dalam berkomunikasi entah dengan rekan kerja, dengan mitra kerja, dengan siapapun ya, komunikasinya disampaikan semuanya apa adanya tanpa perlu ditutup-tutupi karena ini ada kemungkinan miskomunikasi Cancer 100 hari ke depan. Oke. Beberapa Cancer akan mendapatkan kepercayaan ya, entah dari bos, entah dari siapa, tapi kamu akan mendapatkan kepercayaan, akan mendapatkan amanah ya. Nggak tahu itu tentang apa, dalam hal apa, tapi kamu akan mendapatkan satu amanah. Nasihat buat Cancer, tidak ada yang sementara. Setiap momen adalah peluang untuk belajar dan memberdayakan diri. Tidak ada satu momen pun yang sia-sia. Jadi nggak ada nih misalnya kayak istilah gagal. Sebenarnya pada saat kamu gagal pun itu Cancer, kamu sedang belajar. Kamu sedang upgrade diri, itu yang sesungguhnya terjadi. So, tidak ada penyesalan ya. Tidak ada satu momen yang sia-sia, oke Cancer. Well, after Cancer, siapa ya? Leo. Oke. Leo. OMG, oke, sabar ya Leo, karena ini akan ada yang komplain ya, bakal ngomel-ngomel atau komplain, atau ada kompetisi juga di sini ya. Ada yang komplain, menuduh kamu sesuatu yang sebetulnya kamu tidak lakukan. It's okay, nggak apa-apa. Leo, sabar aja, dijalanin aja ya. Oke, apalagi Leo? Di sini ada Seven of Wands. Leo, tetaplah tegak pada keyakinanmu. Kamu meyakini apa saat ini? Kalau kamu yakin bidang yang kamu jalanin ini akan membawa kesuksesan, yakin aja. Yakin, pokoknya dipegang. Tetap tegak. Di sini ada Seven of Wands. Oke. Leo, jangan malu-malu untuk meminta pertolongan dari orang lain. Biasanya Leo itu karena Leo itu adalah sosok yang mandiri, senangnya kerja sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, kali ini nggak perlu ragu, nggak perlu malu-malu untuk meminta pertolongan dari orang lain. Lakukan saja Leo, dan nasihat semesta buat Leo. Apapun yang kau doakan atau ucapkan, minta pada Tuhan, akan selalu dijawab sesuai dengan rasamu sewaktu kau berdoa, bukan dengan apa yang kau ucapkan. Ingat prinsip bahwa rasamu adalah doamu. Kalau misalnya kamu ngomong, Tuhan, aku minta uang, cek dulu apa yang kamu rasakan. Apakah kamu sedang merasa kamu kekurangan uang? Waspada ya. Dan dibuka di dalam hati bahwa kamu sudah punya uang banyak sekalipun uangnya belum ada. Ya, jadi apa yang menjadi doa yang relevan? Terima kasih Tuhan, uangku banyak. Terima kasih Tuhan. Jadi diubah seperti itu berdoanya Leo, oke? Oke, setelah Leo ada siapa di sini? Ada siapa ya? Ada Virgo ya. Oke, setelah Leo ada Virgo. Virgo, di tempat kerja kamu sekarang atau pekerjaan kamu sekarang itu adalah sebuah lingkungan yang nyaman, membuat kamu merasa kayak di tengah-tengah keluarga sendiri, ya nyaman. Teman-teman yang rasanya seperti sahabat, seperti keluarga. Virgo. Oke, di sini ada Five of Wands. Ini ada sedikit konflik ya yang dihadapi oleh Virgo. Oke, kayaknya mungkin ada yang cari gara-gara sama kamu atau gimana. Tapi jangan dilawan, udah cuekin aja. Kamu fokus pada apa yang kamu kerjakan. Ya, apapun yang mereka lakukan untuk menjatuhkan kamu, untuk coba sengaja cari-cari masalah sama kamu, cuekin, leave it, tinggalin aja ya, oke? And then, tidak perlu khawatir akan masa depan, Virgo. Oke, yakin saja, nggak perlu khawatir, karena masa depan kamu khawatirin juga belum tentu terjadi, jadi percuma. Oke, untuk Virgo, perjalanan spiritual dimulai dari dalam diri.
Penyelarasan, pembersihan terjadi di dalam diri terlebih dahulu. Setelah itu pengaruhnya akan bergerak dan merubah menyelaraskan keluar diri. Buat Virgo yang mungkin kehilangan uang hari-hari ini atau akhir-akhir ini, nggak perlu menyesal ya, karena itu adalah pembersihan. Pembersihan, nggak apa-apa. Dibersihin aja dulu, karena setelah semuanya dibersihkan, maka kamu akan mendapatkan yang selaras dengan dirimu ya, akan diganti ya, yang selaras sesuai dengan dirimu. Oke, Virgo. Setelah Virgo ada siapa ya? Ada Libra. Libra, oke, ini saatnya untuk kamu belajar untuk perhatian terhadap teman kerja ya. Mereka butuh apa, kamu bantu lah ya, dan kamu empati apa yang sedang mereka alami, care ya, kamu care. Jadi berikan perhatian kepada mereka. Nggak apa-apa sesekali teman kerja itu dibikinin teh, dibikinin kopi, layani mereka dengan hatimu ya, Libra. Ada The Chariot di sini. Ini bisa berbicara dua hal. Pertama, memang ada Libra yang hendak melakukan perjalanan terkait dengan pekerjaan ya, atau bisnis atau apa. Atau bisa ini merupakan satu pertanda bahwa akan terjadi percepatan di dalam keuangan. Mungkin kamu akan segera dipromosikan. Who knows? Oke, Libra. Let go ya. Yang sudah hilang kemarin diikhlaskan saja. Dan nasihat buat Libra. Kehidupan itu adalah tentang belajar. Pada saat kamu belajar, maka kamu berhenti hidup. Ya, jangan kapok untuk belajar. Ya Libra. Oke, setelah Libra ada Scorpio. Scorpio, kamu lagi males. Kamu lagi bad mood. Jadi kamu tuh lagi slow banget ya, Scorpio. Oke, ada The Magician Reverse. Ini berarti berbicara ada mental block di dalam diri Scorpio. Ya, ada mental block nih. Apa? Kamu mungkin takut untuk mental block, misalnya begini, takut kaya ya. Kaya tuh ada mental block, aduh gua mana bisa kaya ya. Mana bisa, nah itu mental block. Itu mesti dibongkar dulu sih, nah ini butuh terapi actually ya. Dan nggak akan dibahas di sini sebenarnya. Ya belajar aja, terus belajar dan simak video-video Bunda ya. Insya Allah Bunda sertakan beberapa tips pemberdayaan diri. Oke Scorpio, ada seseorang yang harus kamu maafkan di lingkungan kerja. Kalau misalnya kamu bukanlah seorang karyawan, bisa jadi ini klien, mitra, atau siapapun ya. Harus ada seorang yang kamu maafkan. Oke, Scorpio, dan apa lagi? Bagiku, rizki adalah terbukanya diriku sepenuhnya terhadap keberlimpahannya cahaya kasih Tuhan dan kemampuanku untuk menerimanya, serta keikhlasanku untuk memancarkannya kembali ke segala penjuru. Jadi gini, ada satu hukum di dalam semesta. Berapa jumlah uang yang kamu dapat, itu adalah seberapa jumlah yang kamu sanggup kehilangan. Ya, misalnya sedekah. Kalau kamu sedekah cuma 1.000-an, ya jangan ngarep kamu punya rezeki 1 miliar sayang. Bangun woy, jangan mimpi, oke? Kalau misalnya kamu sedekahnya berani, kamu sedekah banyak, atau berani kamu kehilangan uang banyak, ya. Misalnya kamu kehilangan ratusan juta dan kamu ikhlas terhadap kehilangan itu. Dan ya, kamu akan mendapatkan ganti miliaran, itu baru yang namanya pantas, oke? Ya, oke sayangku, bangun rasa kepantasan itu. Ini habis siapa tadi? Habis Scorpio ya. Oke, sekarang ke Sagittarius. Sagittarius, ada tantangan baru buat kamu nih, proyek baru atau satu tantangan baru ya. Entah proyek baru atau satu tantangan, kamu ditantang untuk belajar mungkin ya. Oke. And Sagittarius, di sini ada Ace of Swords Reverse. Oke, sebelum kamu melanjutkan kontrak atau melanjutkan sesuatu, sebelum kamu memutuskan untuk memutuskan sesuatu berkaitan dengan keuangan, karir ya, mundur dulu sebentar, dipertimbangkan, kumpulkan data lebih banyak, karena ya ini mungkin ada hal-hal yang tersembunyi daripada yang kelihatan ya. So, lakukan riset sebanyak mungkin ya Sagittarius, oke. Situasi ini akan membaik ya, situasi keuangan kamu akan membaik ya Sagittarius, akan membaik. So, claim it, diklaim ya. Nasihat untuk Sagittarius. Yang sesuai untukmu adalah yang datang kepadamu. Kalau kamu bermental kaya, maka kekayaan yang datang padamu.
Kalau kamu bermental miskin, ya kemiskinan yang terjadi. So, bangunlah mental kaya, sayangku. Sagittarius. Dan yang terakhir, ada Capricorn. Oh my God, finally. Udah berbusa mulut bunda. Oke. Wow, ya, ini closingnya bagus banget untuk Capricorn. Kamu akan mendapatkan kemenangan, triumph, ada pencapaian. Congratulations untuk Capricorn. Dan ada Page of Swords di sini. Berdiri tegak akan sesuatu yang kamu yakini ya, dan jangan lupa untuk menolong orang-orang lain ya. Jangan lupa untuk berbuat kebajikan karena inilah yang akan menolong kamu gitu, akan menolong situasi kamu, karir, keuangan ya. Oke, apalagi Capricorn, be assertive, yakin saja, percaya saja bahwa di depan kamu sukses, bahwa di depan kamu berhasil, ada keberhasilan, ada keberlimpahan. Ya, yakin aja. Bersyukur mulai dari sekarang. Terima kasih Tuhan atas keberlimpahan ini. Dan nasihat semesta buat Capricorn, kebalik. Kau selalu berkata bahwa rezeki itu ditentukan Tuhan, tetapi yang kulihat, kau selalu memiskinkan dirimu sendiri dengan berkata, aku tidak mungkin bisa. Udah jelas ya pesannya, nggak perlu dijelaskan lagi. Kau selalu berkata bahwa rezeki itu ditentukan Tuhan, jadi jangan nyalahin Tuhan. Tetapi yang kulihat, kau selalu memiskinkan dirimu sendiri dengan berkata, aku nggak bisa. Oke. Well, kesayangan, begitulah flashlight tentang uang dan karir rezeki kali ini selama 100 hari ke depan. Aku mendoakan keberlimpahan semuanya, jangan lupa bersyukur. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan, alhamdulillah buat berkatmu, buat nikmatmu setiap hari. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Well, kesayangan, I love you. Kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Namun kalau misalnya tidak ada budget, nyalakan loncengnya ya sayang. Bunda sering ada live reading, ada siaran langsung. Oke kesayangan, I love you. Bye-bye.